Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan hingga kita dapat berjumpa di tempat yang mewah ini. Puji selawat salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Azhari dari Partai Aceh, fraksi Partai Aceh pemilihan Dapil 2. Yang saya hormati Ketua DPRK, yang saya hormati Wakil 1, Wakil 2, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Sekwan, dan juga yang saya hormati untuk semua pimpinan OPD ataupun Kadis yang telah berhadir di tempat ini, dan juga kepada para kabit-kabitnya. Dan juga yang saya hormati kepada seluruh anggota DPR yang telah hadir di sidang paripurna ini. Pak Sekda, yang ingin saya sampaikan Pak Sekda, saya perwakilan daripada Komisi B. Saya berharap juga Komisi B, saya selaku ketuanya berharap kepada mitra Komisi B tentang aset, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura berbentuk komben, traktor roda 2, traktor roda 4, dan lain-lainnya yang saya pun belum ketahui keseluruhannya. Mohon dipasang logo Pemkab Aceh Timur supaya masyarakat bisa tahu bahwa ini milik Pemkab, ini milik pribadi. Jadi kita bisa mengawasi apakah ini diagenkan atau tidak diagenkan. Dan juga masyarakat bisa merasa terpeduli karena kehadiran aset-aset milik Pemkab. Berarti secara tidak langsung masyarakat mengetahui pemerintah memperhatikan mereka. Itu dulu yang satu. Yang kedua, Pak Sekda, kesenjangan sosial tentang sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa Senebuk Baru, Senebuk Johan, Paya Uno, desa Selemah Muda, desa Belang Barom, Pulau Belang, Senebuk Dalam, Semanah Jaya, dan juga desa Paya Palas. Sampai hari ini, sampai tahun 2020, mereka masih kesulitan tentang sarana air bersih. Untuk air minum, untuk air mandi, kasihan ibu-ibu. Untuk mencuci aja mereka harus ke desa tetangga. Dan yang lebih parahnya lagi, untuk satu kemukiman di Rantau Perlak kami sebut kemukiman satu. Kemukiman satu Senebuk Baru. Dia ada 8 desa, sementara tetangganya semua sudah ada PDAM. Tetangganya kalau dari arah timur berbatasan dengan Tumput, Kecamatan Perlak, mereka sudah ada PDAM dari Perlak, Tualang. Sementara di sebelah baratnya berbatasan dengan desa Pasir Putih, sudah ada juga PDAM-nya dari PDAM Bom. Sedangkan satu kemukiman ini kiri kanannya sudah ada PDAM, sementara mereka belum pernah merasakan. Mereka terus mengeluh. Pusat kemukiman, pasar besarnya ada di desa Senebuk Baru. Sementara di desa Senebuk Baru sampai hari ini untuk cuci gelas, cuci piring aja orang warung masih beli airnya. Itu mohon Pak Sekda ditinjau kembali supaya masyarakat merasa terbantu. Yang ketiga Pak Sekda, tentang keluhan orang bongkar muat, gudang muat, khususnya Dinas Perhubungan yang ada di Kecamatan Perlak, Desa Cirgelumpang. Itu jalannya sudah hancur sekali Pak Sekda. Kalau musim hujan, truk nggak mau masuk lagi ke gudang. Sedangkan kita tahu gudang itu penyuplai barang dari Medan, khususnya di situnya bisa kita bilang perputaran ekonomi paling besar untuk kecamatan khususnya Perlak Raya. Sementara kalau hujan, truk-truk dari Medan sudah nggak mau lagi masuk ke gudang karena jalannya sudah berlubang, orang itu takut terbalik. Orang-orang becak juga mengeluh, barangnya becaknya sering terguling lah, sering terbalik lah karena lubang-lubang. Mohon Pak Sekda bersama Dinas Perhubungan menindaklanjutinya sebisa mungkin.
Yang keempat Pak Sekda, saya banyak mendapat keluhan dari kecil-kecil tentang gaji. Ini saya hanya menyampaikan suara daripada para kecil. Masalah tindak lanjutnya ada di Pak Sekda. Masalah keluhan Pak kecil, gaji Pak kecil itu katanya terlalu rendah perbandingan dengan perangkatnya. Selisih gaji cuma 200.000 antara kecil dengan perangkatnya. Sementara kecil kita sama tahu tanggung jawabnya lebih besar. Kerjanya siang malam, jadi kecil merasa bahwa gajinya tidak sesuai. Itu yang saya terima keluhan. Yang kelima Pak Sekda, tentang suara sumbang di masyarakat untuk Pak kecil selama ini. Karena sisa daripada BLT dana desa, itu kemarin ada informasinya diajukan ke APBK, ke kabupaten. Sementara hari ini warganya terus menanyakan masalah itu. Geci pun dah kewalahan nampaknya untuk menjawab. Mohon nanti Pak Sekda dijelaskan ke kami, biar kami bisa jelaskan ke Pak Gecinya. Yang keenam, tentang jembatan desa Payapalas. Di sini Payapalas itu adalah salah satu desa tetangga daripada desa saya. Dalam bulan ini kita tahu bahwa di jembatan desa Payapalas kemarin itu ambruk. Dan sampai hari ini mungkin kendaraan belum bisa dilewati dan masyarakat pun banyak keluhan tentang masalah itu. Kemarin saya pun ada turun, 2 hari setelahnya saya nampak di FB Bapak Kadi Sepur Aceh Timur pun ada turun. Saya belum tahu tindak lanjutinya atau realisasinya sampai di mana sekarang. Kemarin saya dapat kabar, saya pun ikut memfasilitasi seorang imam desa setempat, desa Payapalas, terjatuh dari jembatan. Kalau tidak salah tulang hidungnya patah, rahangnya patah. Malam kemarin dirujukan ke Zainal Abidin. Tadi saya konfirmasi dengan Iskandar Al-Falaki, anggota DPRA, dia ikut menjenguk, dia ikut memfasilitasi tentang masalah ini. Saya tanya ke dia, kabar katanya tinggal menunggu operasi aja. Saya berharap pada Pemkab Aceh Timur, khususnya di sini ada perpanjangan daripada tangan Bapak Bupati, ada Bapak Sekda beserta kadisnya, mohon untuk segera merealisasikan jembatan desa Payapalas. Sekian dulu Pak Sekda, sekian dulu pada teman-teman, terima kasih kepada semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.